Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak terima pujian. Nyanyi
Tuhan, sebab Engkau memenuhi segala sesuatunya. Oh, Engkau ada di sini. Di hati kami, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sayap fajar diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat menikmati kasih-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami,
Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Silakan Tuhan kembali boleh mengajari kami, menyatakan dirimu bagi kami. Kami terus menundukkan hati kami Tuhan, menyerahkan hati kami sepenuhnya, mau mendengarkan Engkau dengan serius setiap pagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau terus mencerahkan kami dengan pemikiran-pemikiran. Kami bersyukur dapat datang kepadamu setiap pagi. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi semua. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Oke. Gimana pagi ini? Luar biasa. Amin. Oke, baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada? Pak Twin gimana? Pagi ini segarkah? Setelah berjuang? Salam saudara. Salam. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, pekerjaan Tuhan sedalam apapun kita mengenal Dia, gitu saudara. Ada hal-hal yang tidak terselami apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, amin. Ada hal-hal yang Tuhan selalu membuat kita terkejut dan akhirnya membuat kita membutuhkan Tuhan dan kita merasa benar-benar bahwa Tuhan itu selalu baru setiap hari, amin. Jadi saudara, tapi ketika saya mandi gitu ya pagi tadi, ini tadi malam itu Pak Hana itu sibuk gitu ya, WA saya gitu ya. Gimana mas itunya, arang gimana, sudah ada atau belum? Seperti apa namanya, punya kerinduan yang luar biasa gitu ya. Apa namanya, saya bilang masih belum beli arangnya gitu. Tadi malam itu saudara, luar biasa udah apa namanya, dengan pengalaman pertama, ceritakan kemarin gitu ya, pengalaman pertama dengan apa namanya, orderan segitu gitu ya. Ketika kami ngantar ke tempat acaranya itu saudara, itu orang-orang kan teman-teman kita yang lama semua itu udah jadi senat-senatornya tuh, guru-guru besar, guru apa, senat-senatnya itu. Wah itu udah seperti Pak Bob itu kan sudah jadi, kalau prosesi apa namanya, prosesi wisuda dan sebagainya itu kan pakai jubah yang panjang yang banyak embel-embelnya gitu kan. Hei, gitu, saling menyapa gitu. Saudara, seperti saya bilang sama abang kemarin dan teman-teman saya sudah bilang gitu, rumah ini akan jadi rumah perubahan gitu ya, bukan rumahnya partai gitu ya. Tapi saya tahu sudah kemarin sore itu sudah selesai itu acara itu, banyak orang datang ke rumah gitu, tanya gitu, jualan apa Pak ini Pak, banyak sekali yang datang gitu, yang tanya-tanya gitu ya. Dan ada satu kemarin yang sore itu kakaknya itu tiap kali lewat itu nggak mau nyapa sekali, malah buang muka gitu ya. Orang kita juga teman kita gitu ya.
Tapi kemarin itu adiknya itu beli tuh, yang dibilang padahal udah yang pertama kan udah ditolak gitu ya, nggak bisa alat pesanan gitu ya. Terus dia bilang nggak, kasih aja mami gitu. Nanti kan dikasih jualan gitu kan dia di kapor gitu. Dengan begitu saudara, sorenya itu kakaknya itu bisa sangat ramah sekali gitu sama istri saya gitu ya. Woi mbak ini padahal sebelumnya kalau lewat itu nggak mau ini, nengok pun nggak mau gitu kan. Saudara, nggak ada yang akan bisa tahan ketika Tuhan ada di tempat ini gitu. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, saudara, nggak ada yang akan tahan gitu ya untuk tidak menyapa Tuhan gitu. Wah, nanti saya gitu ya. Waktu Tuhan benar-benar ada di antara kita, nggak akan ada yang tahan ketika mereka memiliki kerinduan mencari Tuhan. Saudara. Saya sungguh-sungguh percaya gitu ya. Semalam begitu udah capek gitu ya. Tiba-tiba teman saya telepon malam-malam gitu. Mas bisa ini nggak ke gor ini nggak? Ke gor Orchid nggak? Kenapa? Saya bilang. Orangnya mobilnya itu nggak bisa ngantar. Kami kan sewa mobil untuk hari ini sama anak-anak gitu ya. Orangnya nggak bisa ngantar pagi, jadi udah diantar ke tempat saya main eh, apa? Situ loh, gitu. Kemudian ya sudah, aku jemput aja ke sana. Jadi teman saya itu jemput ke rumah. Itu udah lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, capek gitu kan. Dia datang naik motor, sudah tahu yang terjadi apa sudah. Sudah masuk perumahan Orchid itu, masuk pintu gerbang, minyak motor itu habis, saudara. Jadi dorong lagi ke gor itu, saudara, motor itu kan. Waduh, udah kaki itu rasanya udah meledos gitu rasanya. Kami dorong sampai di gor, sudah kamu tunggu di sini, aku cari minyak gitu kan. Jadi saya pergi lagi keluar cari minyak di luar kan, karena ya nanti motor yang pinjam itu kan harus ada minyaknya gitu kan. Jadi cari minyak lagi kan. Saya cari ke apa namanya dekat-dekat harapan Pro kita itu. Enggak ada yang buka ternyata. Jadi balik lagi ke Simpang Kara gitu ya. Udah nyampe di situ saya ngantar lagi ke Tibat. Sampai rumah Tuhan luar biasa capeknya gitu ya. Karena sampai di rumah masih ini kan, yang satu udah tepar gitu kan. Eh, masih lihat lantai minyak semua gitu. Aduh, gak bisa nih. Saya pel sudah sampai setengah satu semuanya saya bersih gitu kan. Saya aduh Tuhan, capek sekali gitu ya. Eh, kalau mau berhitung gitu ya saudara, pekerjaan kita selama ini gitu ya, maksudnya kalau mau berhitung dari kerja kerasnya gitu ya. Kemarin pernah ada perumpamaan gitu, ada satu orang bikin cerita di TikTok atau di reel gitu ya. Itu waktu anaknya nonton terus gitu kan. Waktu anaknya nonton terus itu bapaknya datang. Kemudian dihampiri anaknya, kemudian tunggu dulu, berhenti dulu nontonnya. Kemudian dia dikasih pena, saudara. Dikasih pena. Nah, coba angkat pena ini. Hah? Untuk apa diangkat gitu? Sudah angkat dulu penanya. Kemudian penanya diangkat, eh, tangan kiri, tangan kanan gimana? Ya, emang kenapa gitu? Karena nggak ada beban gitu ya. Nggak, karena kenapa gitu? Gak apa, udah bisa kan rasakan kan sudah. Kemudian si bapaknya udah penanya ditaruh, dia ambil batu bata yang tukang bangunan yang besar itu dikasih, angkat dulu pakai satu tangan kanan gitu. Nggak kuat tuh, nggak kuat ngangkat gitu anaknya. Kemudian kasih tangan kiri gitu, pegang, nggak kuat juga gitu. Coba pegang dua tangan. Sekarang kamu pilih bata atau pena katanya kan. Nah, ya pilih pena lah. Kalau kamu mau berhasil, tinggalkan handphonemu supaya kerjamu nanti seringan itu kamu kerja pakai pena gitu. Kamu nggak kerja pegang bata itu gitu ya. Saudara, memang simpel-simpel hal demikian mengajarin gitu ya bagi kita gitu. Tapi saudara, ketika saya kerja, ketika saya kerjakan kemarin tuh, rasanya benar-benar luar biasa gitu ya. Untung ada apa namanya pasukan dari apa namanya suasana itu luar biasa gitu ya. Mungkin suasana itu yang membuat orang kemarin sepi-sepi aja gitu kan, membuat orang datangnya ada apa sebenarnya di sini gitu. Saudara, tapi ada satu hal gitu yang saya perhatikan gitu ya. Eh, sedang waktunya Tuhan benar-benar menyatakan dirinya gitu ya. Mungkin bagian saudara ada di tempat yang lain, bagian saudara ada
di proses yang lain gitu saudara. Tapi mungkin bagi kami ini adalah satu proses yang baru gitu ya. Dan saya percaya saudara, eh, kita semua akan bersama-sama melihat Tuhan yang luar biasa itu saudara. Nah, tadi pagi ketika saya itu kan, saya mandi yang saya ulangi tadi saudara. Kenapa kemarin harus saya ajak anak-anak bakar-bakar? Gitu ya. Ternyata tujuannya ya supaya teman kita itu ngajak kita bakar-bakar gitu loh. Dalam artian, iya juga gitu ya. Ternyata terhubung juga gitu ya. Kemarin saya nggak tahu kan, dari biasanya kan kalau uangnya sudah agak ngumpul, ayo kita nonton gitu kan. Pikirannya kadang-kadang kita ajak makan mereka yang mereka belum pernah, misalnya kemana gitu, punya rencana gitu ya. Kayak ke apa misalnya ke Burger King atau apa gitu ya rencananya. Tapi kemarin itu kenapa? Lah kita gitu kan aja gitu kan di saat-saat kebiasaan Natal gitu ya. Ternyata ketika saya nonton tadi pagi mandi itu, oh mungkin itu juga tindakan di awalnya untuk mereka bisa ngajak kita bakar-bakar gitu ya. Saudara. Tapi saudara, saya nggak tahu gitu sih. Benar-benar saya merasakan hari ini adalah hari yang istimewa gitu saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang terindah gitu. Lagu itu nyata saudara. Saya sangat percaya, nggak tahu apa yang akan terjadi, cuman hati saya meluap gitu ya. Apa namanya? Saya begitu Tuhan luar biasa gitu ya. Kemarin ketika satu hal gitu saudara ya, apa namanya tiba istri saya bilang gitu ya, Pak ada pesanan 120 gitu ya. Saya kaget gitu ya, kok cepat sekali gitu loh, maksudnya langsung Tuhan itu kok istilahnya cepat sekali gitu loh. Dari situ tahu saudara, apa yang saya rasakan itu Tuhan kok nggak perlu kayak gini sama kami gitu ya, nggak perlu gini, maksudnya enggak, kami hanya tulus menyembah Tuhan gitu loh. Misalnya artinya saya mau ngomong sama Tuhan itu jangan membuat Tuhan berhutang sama kami dengan apa yang kami lakukan gitu. Karena seharusnya kami yang berhutang sama Tuhan gitu. Itu yang tiba-tiba muncul kemarin tuh ya. Saya nggak mau gitu. Kami nggak mau kami akhirnya melakukan sesuatu untuk Tuhan dan cara yang istilahnya kok sepertinya kami menuntut itu gitu ya. Tapi saudara, Tuhan sudah bilang gitu ya, Tuhan ngomong gitu ya dengan jelas gitu dalam hati saya itu, enggak sedikit pun apa yang kamu lakukan gitu kan. Kemarin kan kita bicara, kasih Tuhan alasan sedikit aja supaya dia bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita gitu ya. Kasih alasan sedikit saja untuk Tuhan gitu loh, untuk Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk kita gitu. Saudara, ketika saya ingat perkataan itu, kemudian Tuhan melakukan hal yang seperti itu gitu ya, karena tiba-tiba waktu itu ada juga orang yang telepon gitu ya, karena sudah cukup lama gitu ada orang yang nggak telepon nyari saya, tanya tentang pekerjaan saya untuk asuransi gitu ya, kok bisa bareng Tuhan gitu ya. Tapi satu dalam hati saya yang muncul, Tuhan aku nggak mau apa yang kulakukan untuk Tuhan itu membuat Tuhan seperti berhutang sama kami gitu. Saya tidak mau menuntut setelah kami melakukan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Saya hanya mau semua kami boleh merasakan Tuhan, kami memiliki Tuhan itu sudah hal yang paling luar biasa gitu ya, kami rasakan gitu ya. Saya percaya kita juga semua merasakan sesuatu yang luar biasa bagi kita, sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika kemarin saya telepon teman-teman gitu ya, wah saya tanya Pak Tian, wah semangat gitu ya, wah semangat sekali gitu ya. Gimana Pak Tian hari Sabtu gitu ya, wah semangat, oh siap Om, gimana apa yang mau kita bakar gitu ya, atau mau saya antar ke Tembesi sekarang, wah itu dulu Pak Tian, belum dulu, yang aku tanya dulu Pak Tian bisa atau enggak, itu saja dulu gitu ya. Terlalu semangat sekali gitu ya. Wah saya ingat saudara, kita sedang bergairah hari-hari ini dengan Tuhan saudara. Bukankah ini juga seperti yang saya bilang kemarin, kita bisa merubah gitu kebiasaan dunia walaupun yang rohani gitu. Bukankah Natal kita bisa rubah hari ini saudara, tanggal 25 November 2023 gitu, kita melakukan kita ibadah Natal gitu kan, walaupun mungkin tidak ibadah gitu saudara. Nah, kita berdatangan ke kandangnya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, hari ini gitu kita bakar-bakar di depan kandangnya
Yusuf dan Maria yang sedang saya bayangkan sudah bagaimana cintanya Tuhan itu benar-benar nyata hari-hari ini, saudara. Dan percayalah saudara, saya sangat-sangat percaya gitu ya. Apalagi dengan perkataan kemarin saudara kita dengarkan. Pada awalnya adalah perkataan gitu saudara. Awalnya adalah perkataan saudara. Ketika kita sadar gitu ya, enggak semuanya berawal dari perkataan kita. Karena kita sudah menerima perkataan Tuhan setiap hari gitu saudara. Dan perkataan yang harus keluar, bahkan perkataan yang mungkin tidak terasa ingin keluar, Tuhan sedang ingin keluarkan perkataan-perkataan itu bagi orang-orang lain, saudara. Bagi orang-orang yang ini. Saudara. Kemarin ketika Pak Bob gitu, dia lagi sibuk nelpon gitu ya, dia nggak nengok saya. Gitu. Ketika dia saya wah lari dia langsung wah assalamualaikum gimana gini, karena dulu sempat dekat gitu kami di itu ya di youth dulu kan gitu, di waktu zaman pemuda dulu gitu. Saudara. Jadi saudara, perubahan sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Pemerintahan Tuhan benar-benar nyata, saudara. Perubahan itu sedang nyata, saudara. Tetapi saudara, jangan pernah terlena gitu ya. Memang nggak harus, makanya karena sempat membuat ya sudah, ini berlalu hari ini, cukuplah untuk hari ini. Kita akan melihat sesuatu yang besar yang kita butuhkan adalah perkataan Tuhan setiap hari gitu. Nah, saudara, pada saya telepon Mak Yeye, mungkin lagi sibuk gak diangkat gitu. Saya kasih tahu gitu ya. Cuma teleponin satu-satu kemarin tadi belum bisa gitu. Jadi hari ini ya kita semua nanti sore gitu kita semua ke Tebesi gitu saudara. Mari kita rayakan Natal hari ini saudara. Tanggal 25 November. Dengan kan nggak pakai baju pesta kita kan. Dengan cara yang sederhana kita datang ke kandang domba saudara. Haleluya. Dan memberkati. Haleluya. Cek satu. Oke, baik. Sederhana ya. Iya kan, tanpa sadar kan biasanya kan kalau kita dulu Natal ya atau tahun baru endingnya bakar-bakar. Ini enggak. Kita nggak bilang merayakan Natal gitu, tapi ya bakar-bakar gitu. Dan memang ya ketika ini asli boleh dikatakan saya tidak ada di dalamnya ya, saya tidak masuk gitu. Enggak, dan ini bukan prakarsa kita gitu sebetulnya gitu ya. Makanya kemarin ketika saya bilang ya undang aja juga Pak Jose atau yang lain, Untuin bilang kayaknya ya saya doa kayaknya belum gitu, maksudnya gitu kan. Ya sudah, kalau memang enggak gitu. Jadi memang karena kan bukan kita pemrakarsanya gitu. Nanti seolahnya pikirnya kita kan yang pemrakarsanya gitu. Ya kan, bukan kita gitu. Yang ngajak untuk bakar-bakar itu bukan kita ya. Asli bukan kita gitu. Dia gitu. Jadi makanya ketika dikatakan tadi itu, gimana? Saya pikirnya tadi begini sudah. Jangan-jangan karena sudah terbiasa gitu ya. Jangan-jangan nanti pula, aduh maaf Om Tuin, gak jadi gitu. karena sibuk lah kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kalau dengar tadi, wah gimana, semangat gitu ya. Kita tunggu aja, karena ini bukan pekerjaan kita gitu kan. Ini pekerjaan Tuhan gitu. Sebagaimana kita dulu buat surprise ya sama Pak Hani gitu ya. Lama saudara dia baru datang gitu. Kami udah lama cerita sama Ibu Vera gitu ya. Baru datang. Pun belum mandi juga katanya gitu. Masih sibuk katanya dengan tanamannya gitu. Tapi akhirnya datang gitu ya. Tidak cerita akhirnya gitu. Dan ya karena kita begini ya. Ada sesuatu yang di dalam diri saya gitu. Apa ya? Tuhan itu sedang menyatakan dirinya. Dan apa ya? Kita dibuatnya itu
apa? Kita dibuatnya itu jangan intervensi aku gitu. Nah, gitu. Udah, kamu lihat selama ini saudara ada satu saya pelajari gitu ya. Diam-diam saudara saya itu walaupun misalnya kita baca firman Tuhan atau apa gitu. Diam-diam itu saya punya pelajaran sendiri tentang Tuhan gitu. Dari pengalaman-pengalaman saya gitu, saya buat pemahaman-pemahaman sendiri tentang bagaimana Tuhan bertindak gitu. Saya memang diam-diam belajar lah gitu. Walaupun ya kadang-kadang keluar misalnya dalam pembicaraan saya, tapi kadang saya ketika saya katakan dulu gitu baru nanti kelihatan hasilnya begini gitu ya. Nah, jadi ada saya mulai temukan gitu. Ini saya temukan sendiri gitu lewat pengalaman saya gitu. Bahwa semakin kita itu tidak ikut campur gitu, semakin Tuhan itu leluasa bekerja gitu. Sementara ini kata-kata yang saya dapatkan gitu. Saya dapatkan lewat pengalaman gitu. Makanya saudara ketika saya lihat itu saya diam-diam di dalam hati saya walaupun saya tahu itu Tuhan gitu, tapi caranya itu, cara dia menampakkan diri itu tidak terduga gitu. Waktunya pun tidak terduga. Seperti kalau diceritakan tadi gitu ya semua ya. Saya ceritakan, oh kenapa ya? Kenapa saya suka dulu disuruh kenapa saya harus ajak anak-anak bakar-bakar gitu kan. Iya. Terus saya juga dulu, kenapa ya saya biarin dulu. Pokoknya udahlah urusan kalian gitu. Asli memang kan, Om tuh ini saksi, nggak pernah saya ikut gitu. Ya nggak pernah. Nggak pernah saya ikut misalnya ngisi ngajar anak-anak atau apa itu, nggak pernah. Asli gitu. Makanya yang terakhir kemarin itu kan Om tuh juga nggak bilang saya gitu. Aduh, Bang tolonglah gantiin saya gitu misalnya gitu. Karena ini gini enggak. Jadi ketika saya datang saya dengerin. Waktu itu pun anak-anak walaupun saya datang gitu tidak kayak misalnya kalau di ibadah raya itu kan, kalau misalnya ontuin sama Mama Kesia khotbah gitu, pasti kayaknya istilahnya kayaknya nggak afdol kalau saya nggak maju gitu. Misalnya gitu kan. Tapi anak-anak kemarin tidak. Brian malah bilang kayak gini, ada yang mau nambah? Papi masih mau nambah gitu. Wih sih. Saya maju gitu. Jadi istilahnya ya tanpa saya ada pun ya mereka sudah jalan gitu. Nggak perlu misalnya kayak saya harus doa penutup gitu. Dan ternyata saudara kan untuk membuat hati seperti itu kan butuh kalau memang benar Tuhan berdaulat kan harus ada orang, karena kan kita tahu kita kan yang menjalani. Misalnya dalam hal ini saya pemimpin di sini misalnya gitu. Tapi untuk mengatakan kalau Tuhan berdaulat kan si pemimpin itu kan harus menghormati dong. Benar gak? Kalau benar katanya Tuhan itu berdaulat di sini, kan suara Tuhan itu kan gak kelihatan toh. Betul gak? Mana kita lihat? Mana saya lihat? Tetapi hati kita akan mengenalinya.
Iya, saudara, ketika mereka mau pindah ya, Om Tuin mau pindah dari Gria itu kan. Nah, ketika dengar itu nggak ada terbersit. Awalnya nggak ada begitu misalnya, walaupun saya bilang misalnya ke ini ke Cemara aja gitu, karena dari awal saya sudah bilang gitu. Waktu itu saya sudah bilang gitu. Tapi memang kan pada waktu itu saudara, saya tahu karena kita mengalami dari apa itu? Ketika kita pindah dari pertama di mana? Yang Imperium itu? Greenland dulu kan? Iya Greenland ya. Kita pindah dari situ gitu kan. 2 tahun, kita pindah ke situ 2 tahun juga gitu kan. Dulu kan kita pikir ketika kita pindah sini jangan-jangan 2 tahun juga gitu. Iya kan? Terus saya pikir begitu gitu. Sehingga ya wajar aja misalnya Ma Kay bilang gimana nanti kalau misalnya pindah lagi, repot lagi. Misalnya kami harus balik lagi misalnya. Dulu kan begitu kan. Tapi ya saya pun tidak memaksa gitu ya. Nah, terus setelah kejadian itu kan kita melihat gitu. Saya pun ikut nyari kan. Iya, saya serius nyarinya gitu. Bahkan kalau seandainya saudara yang di Golden Land itu bisa jualan di situ, sudah pasti pindah ke situ. Tapi tahukah saudara? Kan saya sudah cerita kemarin itu kan. Itu sudah butuh banyak dana untuk memperbaiki depannya gitu ya. Iya, dapurnya lagi. Kalau seandainya mau ngajukan halal di situ, aduh, nggak halal. Jorok sekali saudara. Belakangnya gitu. Karena memang ya standarnya tidak ada dapur gitu loh. Tapi ketika saya bilang kan, gimana Mama Kay? Dia setuju kah gitu? Saya tanya, nontonin gitu. Setuju kah? Iya, kami datang ke sini bareng. Selamat Tuhan. Jadi di situ saya semangat sekali saudara. Semangat dalam arti gini, Tuhan. Seperti ini pun mau ya gitu. Ketika saya bilang saya tawarin gitu, kita perbaiki nanti ini semua gitu. Ya kita ganti inilah. Karena saya hitung-hitung ya kalau cuma beli ini ya berapalah gitu. Penting nyaman gitu ya. Indah lah kelihatan gitu. Tapi ceritanya kan jadi lain kan. Setelah ternyata tidak bisa di situ. Kan untuk ini kan lihat tempat itu kan karena wah ini cocok, ini bagus untuk jualan karena targetnya gitu. Nah, saudara, ketika ini perhatikan ya bagaimana cara pandang Tuhan dalam hati saya saudara, dalam hati saya dulu gini, dalam hati saya ya, kenapa ya harus melewati jalan ini gitu, jalan misalnya harus jualan gitu ya, kan kemarin kan saya perhatikan juga gitu kan, untuk bikin sarapan pagi itu aja kemarin kayaknya sudah gimana gitu, ini yang saya lihat gitu ya, gimana rasanya sudah agak pontang-panting gitu, iya. Tapi begitu kemarin saudara ngerjain yang 120 itu ya, itu saudara saya lihat indah sekali saudara. Iya. Jadi apa ya, seperti yang diceritakan tadi lah itu. Perasaan yang di dalam hatinya Om Tuin itu sebetulnya nggak bisa terceritakan lewat kata-kata gitu. Nggak bisa gitu. Tapi ada sesuatu yang sangat dalam sekali gitu. Ini kan saya hanya cerita bagaimana prosesnya gitu. Bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dengan diam-diam. Yang dimana dulu pemikiran kita, masa sih sampai
segininya Tuhan ikut campur gitu. Karena memang kita sudah terbiasa sendirian, saudara. Kita sudah terbiasa sendirian menjalani hidup ini gitu. Kita sudah terlalu sering tidak melibatkan Tuhan. Udahlah urusanmu Tuhan, biar sorga aja lah gitu. Ini yang ini gak usah lah Tuhan ikut campur. Tapi saudara, ketika saya lihat, saya ingat ketika cari rumah itu ya. Saya bayangkan sampai saya tanya adik saya itu yang di mana itu? Mediterania itu. Ketika dia bilang gitu, ada sih bang, tapi rumahnya itu bekas apa itu? Kayaknya ada hantunya lah katanya, ada penunggunya gitu. Kalau menurut pengalaman yang biasa, mana ada tempat yang kami takuti gitu. Tapi saya langsung dalam hati gini aja, bikin repot aja gitu. Gak lah, gak mau lah gitu. Saya sudah langsung gak setuju gitu. Walaupun dibilang murah apa gitu ya, enggak, langsung gak setuju gitu. Nah, udah lihat lagi gitu. Nah, dari perkataan dia lah, dari perkataan adik saya inilah, makanya saya bilang lagi, kalau saya dengan Om Twin sudah lead lah gitu, sudah inilah, dia sudah banyak mengenal saya gitu ya. Saya sudah banyak cerita gimana memberi itu memang luar biasa. Tapi menerima pun, sampean kan sudah lihat saya gitu. Sampean kan sudah gimana lah, sudah terlalu banyak lah kalian juga bantu kami gitu. Saya bilang gitu, tapi terus saya cerita pelan-pelan gitu ya. Ketika adik saya itu bilang, kenapa nggak di tempat abang aja gitu. Itu saya itu. Karena saya sampai pergi ke situ, sampai saya telepon gitu untuk cari rumah itu gitu. Dan yang saya lihat ketika ceritakan kemarin, Mama Kay sampai cari itu, sampai ya bawa inilah gitu, keliling bayangin, cari gitu. Masing-masing kita ini punya keunikan sendiri, saudara. Saya begini, istri saya begini, Om Tuin gini, Mama Kay gini, si ini gini gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu hebat sekali menangani masing-masing kita. Ini yang perlu kita pelajari dan renungkan gitu. Tuhan itu sangat unik sekali gitu. Menurut pandangan orang atau menurut pandangan kita sendiri sekalipun, mungkin si ini begini, si Pak Tian begini, si ini, si Pak Glory begini, si ini begini. Tapi begitu kita kembali kepada Tuhan dan menyerahkan, belajar menerima Tuhan di sini gitu. Tuhan yang unik loh yang kita terima ini. Enggak, bukan seperti Tuhan yang dulu yang kita kenal. Ya memang samalah. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus, Yahweh, atau apa aja kita sebut. Oh, kita sebut Bapa Surgawi gitu. Tapi Tuhan yang kita kenal sekarang ini, Tuhan yang sangat belum mungkin, gak pernah kita jumpai Tuhan kayak gini. Sekalipun nama itu sama aja lah gitu. Itu gak berubah itu. Oh, dia yang mati di atas kayu salib itu gak berubah itu. Iya. Tapi kalau semakin kita renungkan bagaimana dia membimbing kita, menyatakan dirinya, benarlah perkataan firman Tuhan, ini adalah Tuhan yang unik, saudara. Iya. Tuhan yang tidak kehabisan akal dengan kita. Tuhan yang tidak kehabisan cara gitu. Caramu mengangkatku. Apa lagi?
Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bukankah itu kenyataan, saudara? Enggak. Kita hanya belajar memberikan tempat kepada Tuhan. Gitu. Bukankah begitu? Bukankah saya sudah boleh dikatakan saya sudah capek Tuhan. Gitu. Saya tidak melihat hasilnya. Saya sudah keluar dari tempat yang besar. Engkau lihat hati saya, gitu. Tapi saya gagal, Tuhan. Gitu. Iya. Ya, dalam hal juga. Kadang-kadang kalau saya lihat anak-anak saya, gitu ya. Kadang juga saya, saya merasa gagal juga, gitu. Tapi saudara, ketika kita belajar, saudara, memberikan kedaulatan kepada Tuhan, gitu. Kita diberikan kejutan-kejutan, gitu. Bahkan benarlah firman Tuhan katakan, aku hanya butuh 0,01%, gitu. Iya. Ketika tadi Om Tuhin bilang, aku gak mau Tuhan, engkau sampai berutang, gitu. Enggak, siapa bilang Tuhan berutang, gitu. Enggak. Kalau Tuhan mau jawab, gitu ya. Karena engkau belum kenal aku. Kadang mungkin saudara pikir ketika saya ceritakan mertua saya, gitu ya, sama saudara, gitu. Mungkin saudara merasa terlalu berlebihan, gitu. Tidak, saudara. Yang saya ceritakan itu sebetulnya Tuhan, bukan mertua saya. Iya. Ketika saya menceritakan semua itu, saudara, itu kan saya pendam lama, saudara. Sekarang aja saya cerita bisa bebas sama saudara, tapi saya pendam lama, gitu. Ketika saya ceritakan gimana ketika 6 bulan anak-anak dan istri saya di kampung itu, saudara, saya sendirian di Batam, gitu. Ya, dengan adik saya lah di rumah cemara itu. Dengan Mbak Michelle kan waktu itu ya. Saudara, setiap kali gimana lah coba saya bisa kirim, gitu. Iya,
Tapi tahukah saudara, sekalipun tak pernah mertua saya mengeluh. Tak pernah. Iya. Tidak pernah sekalipun. Dan memang saya tidak bisa membalas, saudara. Iya. Tapi belakangan, ketika saya bilang sama saudara, mertua saya tidak butuh uang saya. Ya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Makanya dia bilang 0,01 aja. 0,01%. Itu bukan merendahkan kita, bukan. Itu adalah cara dia untuk apa ya? Dari dia bicara itu, saudara. Kalau kita sudah mulai mengenal wataknya dia, siapa dia, ternyata di balik perkataan itu ada sesuatu yang mendorong kita, seperti yang tadi, saudara. Ketika Tuhan buat apa ya, kita terkejut gitu ya, dengan surprise yang Tuhan buat. Kalau mau cerita, saudara, kalau berkat yang saya terima dibandingkan dengan saudara, kejutan yang Tuhan buat sama saya, misalnya kalau cara itu, kalau hitung-hitung, untungnya berapa? Tahukah saudara, kalau buat saya kejutan itu, saya sudah nggak lakuin apa-apa, nggak gimana gitu, itu bisa berapa kali lipat dari untung yang kita kerjakan dengan capek sekali. Tapi apa yang kita lakukan kemarin gitu, kita bersemangat melakukannya, kita kan bukan melihat itu, tapi bagaimana semua prosesnya kita lihat indahnya. Bayangkan si yang saya bilang temannya kemarin ngomong, aura rumah ini beda loh katanya, orang muslim loh yang bilang. Enggak, ini terang loh. Selama ini kita pikir biasa aja. Kami tinggal di sana ya biasa lah gitu. Ya kan? Tapi kenapa baru tinggal di situ? Fahri melakukannya gitu. Ketika Om Tuin tadi bilang rumah perubahan gitu. Ya, pada awalnya adalah perkataan. Ya kan? Dan ketika kita terus memberikan hati kita, lihat, seperti yang kita katakan setiap pagi, setiap hari itu penuh dengan kejutan dan kejutan. Ya, dengan berbagai macam cara. Kalau kita baca, kalau saya baca firman Tuhan, kadang-kadang saudara, wah ada banyak sekali di sana. Kalau awal-awal itu ketika membaca tentang penghakiman dan pengajaran, rasanya itu saudara, aduh, gimana ya? Tapi tahukah saudara, dengan sekarang gitu, dia bawa kita, dia perlihatkan kepada kita gitu. Misalnya seperti kemarin yang dia bilang tadi tentang ketemu dengan Pak itu ya, Pak Bob ya. Itu kan dulu kan saya baru ingat, iya ya, dulu kan dia ketuanya senior gitu kan. Bukan di atasnya ketua youth gitu. Kayak apanya gitu, kayak bapaknya lah kira-kira gitu dulu gitu. Saya langsung iya ya. Mungkin saya juga saya tidak, karena saya tidak punya pengalaman dengan dia gitu ya. Tapi dengan anak-anak youth waktu itu kan sangat dekat gitu. Dan ya dianggap kayak bapaknya gitu. Iya ya. Jadi ketika berjumpa itu jadi, wah rasanya dia jumpa. Kan yang dia keingatkan dulu kan. Pasti mereka punya pengalaman yang indah dulu. Saudara, tak ada yang kebetulan saudara. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Itu nyata saudara.
Iya. Dengan yang tadi bilang telepon sudah siap nggak arangnya segala macam gitu kan. Lihat apa yang kita lakukan untuk itu. Hanya mimpi, terus mimpinya gimana gitu kan. Nggak tahu juga apa mimpinya itu. Cuman mimpi berapa kali bahwa ketemu di dalam mimpi kan gitu. Hanya dengan WA. Duh, apa kabar? Sehat kan? Kita dulu yang pikir, aduh, sulit. Atau gimana pun. Itulah cara si jahat, saudara. Menipu pikiran kita. Tapi caranya untuk sampai ke sini itu loh. Itu loh yang enggak, bukan seperti yang dia bilang, kita itu cuma 0,01. Kan dengan membiarkan, itu kan berapa sih? Saya kan cuma bilang begini, kalau di ini sudah di gereja-gereja lain, saudara, itu pokoknya segala sesuatu persembahan. Bayangkan sampai yang di di sana itu, saudara. Kadang-kadang saya nggak sebutkan namanya coba saudara nangkap itu. Bayangkan di Komsel sampai 2 kali persembahan, bayangin. Itu sadis sekali. Iya. Tadinya awalnya bilang saudara, itu karena dulu kan alasannya keluar dari gereja kita yang dulu itu adalah karena ya di FA di Komsel itu ya mereka nggak bisa berbuat sesuatu karena disetor semua. Jadi mereka buat seperti itu gitu. Tapi akhirnya karena kurang diambil lagi. Jadi berinisiatif lah yang Komselnya itu, karena kan ada pasti yang kebutuhan gitu kan. Jadi mereka bikin 2 kali persembahan. Aduh. Sementara kita, saudara, kita konsisten terus ya. Jadi ketika saya bilang, iya nggak pernah. Kan cuman hanya begitu kan. Apa sih sulitnya? Apakah keuangan kita kurang? Tidak. Nggak kurang keuangan kita. Kalau misalnya, berapa kas kalian sekarang? Katanya untuk ini, 800 katanya, coba. Punya kas 800 loh. Keren kan? Iya. Nggak pernah bebani kita. Kalau anak-anak ulang tahun, dikasih ini, dikasih surprise gitu. Iya. Lihat, kan setelah mulai ada youth, baru ada tim musik kita kan? Betul nggak? Ada penari kita kan? Betul nggak? Iya kan? Semua mereka bisa ini gitu, berkarya gitu. Saudara, setelah ada youth, baru ada lagu-lagu kita kan? Betul nggak? Itu karena kayak PR aja, saudara. Makanya Brian yang duluan kan. Karena udahlah, supaya cepat selesai, supaya jangan saya pikirin gitu, supaya saya bisa main game gitu kan, gitu pikirannya gitu. Dia yang duluan bikin lagu gitu, saya kalah semua yang lain gitu. Ya, yang mungkin kita anggap nggak serius, saya anggap nggak serius ya kan Tuhan. Udah biarin. Karena sering sekali saya perhatikan, saudara. Kalau saya marah gitu sama ini, kalau saya ikutin anjuran istri saya, harus marahin dia gitu, saya lakuin loh, saudara. Tapi kadang makin melawan gitu. Tapi kadang kalau saya lembut gitu ya, waduh. Kadang-kadang penderitaan kita cuma begini. Berhenti marah. Berhenti emosi.
Cuman itu penderitaan kita. Walaupun rasanya bergejolak di sini, mau marah, tunggu Tuhan. Tunggu aja Tuhan. Belajar nunggu gitu. Seperti tadi itu. Nanti bilang, belum bisa nelpon sih yang satu yang mau gitu. Awalnya saya bilang telepon aja gitu. Tapi begitu dibilang kayak gitu, ya juga ya, orang bukan kita kok. Nanti dipikir pula kita yang pramakarsa kan. Tapi itu didengarkan oleh Tuhan loh pembicaraan kita itu. Kalau kita terus tinggal dalam Tuhan ya, setiap pemikiran yang timbul itu didengarkan oleh Tuhan. Waktu saya ngomong kayak gini, ketika saya bicara barusan yang saya katakan itu kehadiran Tuhan itu nyata gitu, muncul gitu. Ketika saya baru bicara perkataan yang kemarin, perkataan yang barusan tadi gitu. Jadi saudara, Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya kepada kita ini selama 3 tahun ini saudara. Itu benar-benar Tuhan yang membuat kita itu bebas. Dia yang jadi begitu habis 1 hari gitu, sudah. Jangan bebani pikiranmu dengan apapun. Dan jangan simpan kesenangan kemarin untuk kamu kenang-kenang di hari berikutnya. Karena itu akan menghambat kamu untuk mengalami Tuhan yang indah. Ya. Bukankah masalah apapun, masalah kekuranganmu, masalah kelemahanmu, bukankah aku sudah tebus engkau? Apa engkau tidak percaya itu? Apa engkau tidak termasuk dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Iya. Makanya setiap kali kita datang kepada Dia, kadang kan kita seperti Petrus yang dulu gitu. Tuhan, pergilah daripadaku. Aku gak layak. Iya. Manusia sering begitu, saudara. Iya. Jadi ketika dia menunjukkan kebaikannya kepada kita, kita itu rasanya gak layak menerimanya memang. Tapi ketika kita mulai mengenal Tuhan yang sangat unik ini, saudara, itulah yang membuat kita diam-diam berdoa kepada Tuhan gitu. Tuhan, kalau engkau mengizinkan aku untuk terlibat di sini, makasih Tuhan. Aku akan berjuang memuaskan engkau. Walaupun apa yang kulakukan ini tidak bisa memuaskan engkau. Tapi Tuhan, hatiku ini, saya sudah bilang sama saudara, saya bertengkar sama Tuhan. Ketika di masalah penghidupan saya. Iya. Saya selalu bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, biarkan aja aku kerja. Aku gak mau lah dibilang orang itu malas gitu. Gak punya kerjaan gitu. Ya memang, apa sih kerjaannya? Jadi seorang gembala. Kalau saudara kerja capek sekali kan, untuk mendapatkan misalnya seperti yang saya dapatkan gitu. Saya ya di rumah aja gitu. Kerjaan saya hanya duduk di kaki Tuhan gitu. Kadang-kadang itu yang buat saya gitu. Tapi tahukah saudara, belakangan saudara, apa yang saya lakukan mungkin
tidak berat yang saya lakukan. Seperti yang Om Twin tadi bilang tentang pena dan apa itu? Batu bata itu. Iya kan? Iya. Apa yang dulu yang saya cita-citakan waktu saya baru kenal Tuhan gitu? Saya sudah alami di gereja kita dulu, saya sudah alami gitu. Iya, sampai nggak ada kerjaan lagi. Dan ketika sekarang, saudara, ketika Tuhan bawa lagi ke situ, ketika saya harus duduk di kaki Tuhan gitu, terlalu sering saya mengalami bagaimana rasanya masalah yang paling sulit sekalipun dari masalah penghidupan saya hanya cukup menghadap kepada Tuhan. Dan menghadap kepada Tuhan cuman duduk saja. Bayangin, saya sudah cerita sama saudara yang saya lakukan di tempat tersembunyi itu. Saya hanya duduk, saya baca berapa saat gitu. Ketika awal-awal saudara itu saya digoncang seperti jungkir balik gitu. Tapi berikutnya saudara, apa ya? Tuhan memperlihatkan dirinya dengan segala keindahannya gitu. Dan bagi Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Maria, sekalipun Maria menurut ukuran manusia tidak menghormati Tuhan Yesus. Dengan apa saudara? Gak dikasih minum, gak dikasih apa mungkin gitu. Gak disiapin makanan. Dia tidak menghormati kakaknya. Tapi yang dia lakukan itu menurut Tuhan sangat terbaik. Gak mudah saudara untuk menjadi seperti itu. Makanya saya harus bertengkar dengan Tuhan saudara. Tapi apa yang menurut saya rasanya itu mungkin menolong Tuhan, menurut Tuhan saya sedang menghinanya. Seorang anak yang berusaha ingin menyenangkan orang tuanya. Enggak nak, yang aku butuhkan itu kamu. Yang aku butuhkan kamu itu, anak-anakku kamu apa ya? Saling, kalian rukun gitu. Aku gak butuh uangmu. Bahkan aku lebih senang kamu menikmati uangku. Karena itu memang seorang ayah demikian. Tuhan juga gitu. Enggak, apa yang kau miliki ini? Oh itu punyamu kok. Kalau kamu mengerti, itu warisanmu kok. Semua yang kau miliki ini, hikmat apa? Itu demi kamu memerintah kok nanti. Iya, itu punyamu semua. Jadi waktu aku nanti meninggalkan kamu semua, kehidupanku, dalam kehidupanmu kamu jalankan hidupmu. Tapi aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Ya, itu satu masa yang indah lagi saudara. Ketika pekerjaannya sudah selesai di antara kita. Ketika apa? Ketika wataknya itu, saudara, itu sudah kita kenali. Seperti yang tadi yang saya bilang. Semua punyamu kok. Aku justru menginginkan kamu mengembangkannya kok. Ini usahamu. Ini usaha papi, kira-kira kayak gitu. Nah, kamu lanjutin. Makanya dikasih talenta. Makanya dia bilang, dia menunggu. Kamu kembangkan enggak talentamu? Bagaimana caranya kamu mempergunakan hidupmu? Ketika engkau tahu
Ketika engkau tahu bahwa semua itu milikmu, bagaimana? Kamu malas enggak? Jadi masa-masa kita ini, jadi makanya saya bilang, ketika saya bilang anak-anak kita kuliah dan segala macam gitu ya. Tadinya itu nggak ada dalam pikiran saya. Tapi sekarang, Tuhan mengajari kepada kita berulang kali, kamu smart, kamu smart, kamu smart, kamu smart. Ingat? Ya, tidak ada orang yang tua. Semua dalam kerajaannya itu bersemangat. Tidak ada yang merasa dirinya itu, saya orang tua, saya ibu, tidak. Semuanya saling melayani. Amin. Ya, saling mengasihi, saling menolong. Apa yang kamu lakukan dalam kesetiaan untuk saudaraku yang paling hina, yang kamu anggap hina ini, engkau sedang lakukan untukku. Ya, dengan itu kita menerima dengan apa gitu ya. Kita mesti selalu lihat hati kita. Tapi lihat surprise yang Tuhan buat. Amin, saudara. Ketika Tuhan bawa kita kemana, memang itu saudara mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi tahukah saudara, apa yang kita lakukan? Penderitaan apapun yang diperhadapkan kepada kita, dalam hati kita berdoa diam-diam, Tuhan, tujuan hatiku adalah memuaskan hatimu. Enggak apapun ini. Sekarang aku tahu, terlalu banyak lah. Aku gak bisa keluar dari diriku ini, Tuhan. Aku tidak bisa memperbaiki diriku, Tuhan. Kalau aku bisa melihat sekarang segala kebaikan-Mu, aku bisa mengalami seperti ini. Aku tahu itu Engkau, Tuhan, bukan aku. Aku hanya ya, kalaupun aku katakan 0,01, ya menurut pengalamanku Tuhan, lebih kecil dari 0,01 Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tentu tahu apa yang kumaksud. Oh saudara. Saudara. Kalau Tuhan itu ngomong, puji Tuhan katanya gitu ya. Puji syukur, kalau gitu, puji Tuhan gitu. Itu karena dia terlalu ini apa namanya. Ya dia bisa ngomong itu karena apa? Kan dia berinkarnasi dalam kita. Dia bisa ngomong itu gitu. Puji Tuhan katanya. Walaupun yang dia bilang itu dirinya sendiri gitu. Baik saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersemangat hari ini. Jadi sudah dikatakan tadi ya. Ini yang belum mendengar kemarin, jadi boleh datang ya siapapun ya. Ya tidak perlu pakaian cantik karena kita nggak ibadah gitu. bukan Natal gitu ya. Ini Natal mengunjungi rumah Yusuf sama Maria katanya kan gitu kan. Natal di kandang domba. Ya kita nggak terpikir bikin kayak gitu, nggak terpikir lah gitu. Tapi sudahlah gitu ya. Kita jalani saja gitu ya. Kita semua merendahkan hati kita dengan hati yang murni. Kita lupakan apa yang lalu. Ya kan? Cukup melupakan apa yang lalu aja. Amin. Ya kesalahan kita, negatif kita apa gitu. Ya lupakan aja lah. Karena Tuhan sedang ada di antara kita. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Makasih Tuhan, kami hanya mau terus mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, segala hal yang kami lakukan hari ini, baik anak-anak yang jalan-jalan, mungkin menikmati keindahan ciptaan-Mu, Tuhan yang membuat suasana menjadi begitu indah. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan
Tuhan sudah cukupkan semuanya. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua.